Omah Dipa episode kelima. Sampai juga kelima. 5 ini ya? 5. Wah, 5 juga ya. 5. Kemarin terakhir siapa teman? Terakhir Sigit. Sebelum Sigit itu V Navan. Sebelumnya lagi Igor Tenang. Ya. Terus yang pertama kali Ari Julian. Wow. Ini yang kelima kayaknya saya nggak nonton diri Mas Ibu. 1, 2, 3, 4 saya pasti tonton. Saya pura-pura aja. Kita kehadiran Presiden Lokal Distro. Wow. Berat banget nih Mas Ibu. Iya, harus berat. Berat julukannya nih. Presiden Lokal Distro. Yudi Bastar. Halo. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan saya yang pegang kendali itu. Ya ini, ya oke. Saya yang pegang kendali. Nah sekarang kita sama-sama bisa pegang kendali ini. Ngobrol aja. Nah sekarang ya. gaya bebas. Gaya bebas. Kalau renang yang kemarin tuh ada gaya dada, kupu-kupu. Nah ini gaya bebas ini. Siapapun boleh pegang kendali gitu. Jadi begini Mas Dipe, kemarin sempat saya tonton ya, episode 1, 2, 3, 4. Kemudian saya sempat jalan depan rumah Mas Dipe, sunyi depannya kan. Saya berhayal 17 tahun yang lalu nih. Oke. Ya. Ada sosok Mas Dipe yang ketika itu hadir membawa pencerahan baru dalam tanda kutip kan gitu. Iya. Ya, pencerahan baru dalam tanda kemarin sih teman-teman yang hadir di episode 1 sampai 4 ini kan Mas Dipe yang nanyanya. Iya. Saya yang pegang kendali itu. Itu nggak boleh itu. Iya. Harusnya take and give. Iya. Jadi gini, dalam rentang 17 tahun yang lalu kan gitu Mas Dipe ya, perkembangan band lokal kita kan mati suri nih. Iya. Dalam tanda kutip ya. Oke. Banyak karya-karya mereka yang tidak tersalurkan. Benar. Padahal digitalisasi ini kan menuntut banyak hal sebagai content creator misalnya. Betul. Ini menurut Mas Dipe seperti apa ini? Apa yang membuat ini terjadi Mas Dipe? Oke. Step 1 aja saya udah disabotase. Step 1 udah diambil alih langsung. Oke, fenomenanya sebenarnya menarik. Ya. Jika kita kaitkan dengan fenomena di awal munculnya lokal distro. Oke. Ya. Bahwa fasilitas yang ada sekarang jauh lebih mumpuni. Ya. Bilang begitulah. Oke, Dulu ya. kita betapa susahnya. Andalannya hanya satu, radio. Ya, oke. Udah titik. Ah. Nggak ada koma itu. Titik itu radio titik itu. Kalau mau karyanya didengar atau dikenal sama masyarakat, ya udah radio. Pilihan cuma satu. Iya, gunakan fungsi radio. Fungsi radio Ya, mutlak gitu loh. Iya. Nah, di era sekarang justru semakin banyak media yang bisa digunakan sebagai fasilitas mereka memperkenalkan karya. Justru mandul. Ya. Yang ada mandul. Nah, sebenarnya triggernya adalah memang kalau saya boleh bilang sih faktor desentralisasi tren terhadap apapun. Ya. Itu menjadi penentu kepada perkembangan di daerah. Ya. Karena saya masih melihat bahwa segala sesuatunya menilik dari bagaimana Jakarta. Ya, oke. Itu masih terjadi walaupun banyak yang bilang sama aja kita di daerah juga bisa seperti di kota besar atau di Jakarta lah bilang begitu, industri yang ada di sana. Nah, tapi kenyataannya tetap acuannya sepertinya masih ke situ. Akhirnya ketika teman-teman yang di sana pun bilang begitu, yang di barat pun seperti kehabisan energi. Ya. Mereka pun juga seperti tidak tahu harus ngapain. Nah, akhirnya teman-teman yang di daerah pun ngelihat tidak ada
satu role model yang bagus buat mereka. Iya, iya, iya. Nah itu. Nah saya pikir mungkin kurangnya asupan nutrisi yang bagus dari munculnya pergerakan-pergerakan di daerah. Gitu. Karena kan mungkin juga kita alpa ya. Tidak mengamati secara keseluruhan secara global. Mungkin karena kita hanya ngelihatnya satu titik atau cuma di daerah kita aja yang kita lihat. Oh kenapa mati? Bisa jadi juga di daerah lain ternyata ada. Tapi karena acuan saya adalah apa yang terjadi di Jakarta itu masih menjadi satu tolak ukur mereka. Ya, yang menjadi yang perlu saya pertajam adalah ketika media itu hanya radio zaman dulu, kemudian eksistensi band lokal itu banyak, betul. Yang berkarya itu banyak, betul. Buktinya Mas Dipo juga kesulitan untuk menampung band-band dulu kan? Benar. Nah, sampai stres. Nggak ke Bendung. Sampai stres, rekam banyak. Nah, dan lucu lagi ada berapa band yang sudah jago di festival. Kemudian baru merasakan atmosfer rekaman, metronom nggak bisa. Ini Mas Dipo ini punya kerjaan nih. Jadi dulu ada beberapa band yang rekaman ternyata begini sulitnya, kan gitu. Rekaman ya. Benar. Nah, kalau saya kategorikan Mas Dipo di Lombok ya, iklim musik ini kan ada 3 kelompok nih. Ada kelompok yang teman-teman kita yang mengadu nasib di daerah wisata. Itu kelompok pertama yang saya amati. Kemudian yang ikut festivalan, nah, mereka kumpul 2-3 orang bentuk band, kemudian festivalan. Juaranya itu aja. Ini Mas Bambang ini. Mas Bambang juga harus bertanggung jawab nih. Dia salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan musik rock di NTB. Betul. Rock 1 sampai berapa dulu? Iya. Ini orang bahaya juga ini. Benar. Perlu kita undang untuk moodcast. Ini Mas Bambang untuk moodcast nih Mas Bambang. Iya. Kemudian yang ketiga, Mas Dipo, mereka band indie, ya, yang punya lagu sendiri, menciptakan sendiri, memproduksi sendiri dan mengedarkan sendiri. Nah ini kan ada 3 kelompok yang memang di dekade terakhir ini hanya eksis yang di kelompok pertama saja yang eksis ini. Betul. Teman-teman yang di wilayah pariwisata ini, betul. Mereka aman betul di zona itu. Yang kedua apa solusinya Mas Ibu? Yang dua kategori band tadi ini. Ya festival. Festival memang mati suri. Karena kalau boleh saya ini ngopi dulu. Ngopi. Belum ada sponsor kopi yang masuk jadi ini kopi. Ini pun saya buka ini. Yang dua. Yang kedua tadi ya, bahwa kaitannya dengan ajang festival. Ya, festival dulu lah. Festival memang mati suri dan bukan hanya di NTB aja kalau saya lihat. Semua Indonesia. Ajang festival seperti enggan untuk dilakukan. Sepertinya begitu. Nggak tahu faktor penyebabnya apa, kenapa enggan gitu loh. Tapi memang pernah beberapa kali saya diundang untuk menjadi juri di event festival, pesertanya limit. Yang interest ke situ sudah sangat sedikit, kurang, minim. Nah, jika saya amati fenomena itu hal itu bisa terjadi karena begini. 1, anak-anak yang baru bisa main, katakanlah begitu, baru bisa main, coba-coba main di opsi yang pertama tadi. Ya, akhirnya dapat space mereka. Dapat space nih. Dan mereka nyaman di situ. Tidak perlu mengeluarkan budget untuk latihan, tidak perlu capek-capek latihan, tidak perlu spot jantung di atas stage. Dan dibayar. Walaupun menurut saya bayarannya nggak imbang gitu ya dengan apa yang mereka lakukan gitu. Tapi itu fenomena yang saya lihat sepertinya itu salah satu triggernya. Nah,
Yang faktor yang kedua adalah memang kurang beraninya spekulasi dari pihak sponsor Oke. untuk mengeksekusi ajang-ajang festival di kondisi sekarang. Mungkin juga disebabkan oleh faktor yang tadi. Ya. Ketika diadakan, ternyata peminatnya udah sedikit. Oke. Akhirnya pihak sponsor malas Ya, 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 ya. melakukan itu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah mencari satu terobosan baru. Ya. Begitu. Itu yang mungkin entah belum terpikir atau malas mikir. Ya. Atau memang belum Tidak berani. mau mikir? Nggak mau mikir. Oke. Ya malas mikir tuh nggak mau mikir bisa sama mirip lah itu. Atau memang masih ragu. Ya. Nah itu. Karena kebanyakan habitnya adalah menunggu siapa membuat sesuatu, begitu itu dieksekusi dan sukses, ikut Oke. nih yang lain gitu. Saya kok kangen dengan suasana silam, Mas Dipe. Maksud saya band bertumbuh, ya. Era 2005 Ya, 6 lah ya, oke. 2006 ya. Band lokal tidak ada batasan dengan band nasional Betul. dalam tanda kutip. Saya rindu dengan posisi-posisi itu kan gitu. Nah, teman-teman yang saya datangi ya kayak studio-studio band, padahal mereka menunggu Oke. untuk didatangi, teman-teman bisa latihan lagi kan gitu. Ya. Tolong diceritakan sedikit Mas Ibu, ketika Mas Ibu pulang dari Jogja, atmosfer apa yang Mas Ibu bisa tangkap dengan keberadaan band lokal saat itu, sehingga muncul virtual itu, Ini 17 tahun pertanyaan ini saya simpan loh. Sekarang Iya, karena modcast ini apa namanya? nggak studio ini malam ini saya yang punya lah Mas Iya, Dipo. Ya, Mas Dipo jadi makanya tamu. kan begitu. Karena modcast ini Om Hadipa, Nah. tadinya saya berpikir bahwa Om Hadipa saya yang harus jadi hostnya kan begitu. Dan saya belum pernah mendapat satu undangan dari teman-teman yang punya Oh ya? konten podcast dan bertanya tentang ini. Iya. Nah, ini menarik bahwa Yudi saya undang, akhirnya Yudi yang nanya saya. Yeah. Nah, itu menarik. Datang dari Jogja, pulang dari Jogja ke sini itu 2004. 2004 ya. Saya ingat. Oke. Sebenarnya itu kecelakaan, Yud. Iya. Ya, kecelakaan tuh dalam arti gini. Tadinya itu planningnya adalah saya liburan. Pulang untuk liburan. Oke. Karena pada saat itu saya baru menyelesaikan rekaman dengan grup saya di Jogja. Rekaman satu album. Mas Dipo punya grup di Jogja? Iya, ada. Nama bandnya? Masih ingat? Nasi, 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 Genrenya? pop lah. Oke. Itu ada singkatannya tuh Nasi, New Art Studio Independent. Wow. Jadi proses rekaman sampai dengan mastering digarap sendiri Saat di Jogja. saat di Jogja dan itu sudah ada kontrak yang siap kami tanda tangani dengan salah satu perusahaan rekaman. ya major label lah. Oke, major. Nah, akhirnya enggak tanda tangan. Nah itu saya liburan ke sini. Ini berat juga nih. Oke, liburan berarti kan tidak ada prepare mental untuk stay di sini. Ya. Padahal ini kampung halaman sendiri. Iya, Pulang ke rumah. Iya, Tapi pulang niatnya ke- pulang di Jogja liburan. Oke. Karena kan sambil menunggu kabar tentang album perdana itu waktu itu. Masih ingat personelnya? Masih. Siapa Mas Dipo gitar? Kemudian Saya gitar, kemudian ada Doni di bass, asal? Jogja. Terus drum? Terus drum Teddy. Asal? Aduh apa namanya nih? Kalimantan. Enggak di Jawa Tengah dia. Solo. Ambarawa. Ambarawa. Ya. Terus yang main keyboard Toton Jogja, terus si vokal Aulia Jogja juga. Mas Dipo dari Lombok sendiri. Saya Lombok Oke, sendiri. Oke. Itu liburan, terus akhirnya begitu nyampe sini saya bertemu pertama kali dengan si Dani. Drummer. Dani. Ya, halo Dani. Dani. Ini sibuk juga nih anak nih. Dani drummer. Nah, Dani bercerita bahwa dia pengen punya satu karya yang direkam. Berarti Mas Dipo ngobrol sama Dani pertama kali? Pertama kali itu sama Oke. Dani.
akhirnya ngobrol sama Dani pengen punya karya yang Oke, direkam. ya. Saya bilang saya nggak punya fasilitas untuk Rekaman. iya rekaman. Itu belum ada Mas Dipo. Nggak ada, karena memang bukan untuk itu planningnya balik ke Lombok. Ya. Nah akhirnya saya mikir, Kenal sama Dani di mana? lupa saya kenal sama Dani di mana ya? Ya pokoknya kenal lah Ya, gitu ya. oke. Kenal pertama kali kenalnya sama Dani, terus akhirnya saya pikir oke, kasihan juga nih kalau nggak dibantu, Ditampung, gitu kan, nggak ya, ditampung. Saya tampung akhirnya. Waktu itu salah satu dewa penolongnya adalah, saya masih sangat ingat, satu sahabat kita itu Safik namanya. Siapa? Safik. Oke, Safik. Ya. Ya, Safik yang punya apa ini, bisnis mutiara lah. Ya. Nah, Lanjut Mas Dipo. iya, dia waktu itu punya project dan meminta saya untuk membeli peralatan Safik meminta Mas Dipo memberi peralatan recording. Oke. beserta alat musik lah. Nah, saya berangkat ke Jogja, saya membelikan perangkat itu dan si Safik saya bantu untuk berproses, tapi pada saat itu memang Safik sibuk. Safik sibuk. Ya, oke. akhirnya begitu alat-alatnya kan akhirnya diboyong sama Safik ke rumahnya, alatnya dia yang dibeli itu, Oke, alat bandnya. Nah pada saat itu dia bilang PC-nya taruh di sini Pak. Visi dari yang beli di Jogja Iya, taruh di sini. Oke. PC yang PC-nya kita rakit di sini, sound card, mic, taruh di sini dia bilang. Nanti kapan-kapan saya butuh saya kesini. Ya, Safik yang gitu. dibawa sama dia cuman gitar, bass, apa yang drum gitu. Nah akhirnya dengan Itu pakai drum live dulu rencananya. enggak, waktu itu ya maunya sih Iya, Safik oke. ini. Akhirnya karena Safik meninggalkan itu sound card, ada mic juga. Terus akhirnya saya pikir wah ini bisa dimanfaatkan untuk membantu teman-teman gitu. Oke. Membantu teman-teman, akhirnya saya bilang sama Dani, oke, sekarang berarti tugasnya adalah mencari teman-teman agar bisa jadi satu grup nih. Jadi Mas Dipo meminta bantuan Dani untuk merekrut teman-temannya. Iya, saya bilang sama Dani, kita harus cariin temenmu. Ada proses audisi di situ? Enggak. Ada. Jadi Oke. itu unik. Akhirnya mendapat personil virtual. Pada saat itu saya ingat saya diundang jadi juri. Oh Di iya. salah iya, satu iya. event kalau nggak salah apa ya, Sativa mungkin ya. Hmm, Sativa iya, itu iya. pertanian ya atau apa ya? Iya itulah Unram punya tuh. Iya. Festival kampus lah. Kampus. Ya. Oke. Itu saya jadi juri, acaranya di Taman Budaya. Yap. Saya bilang sama Dani, Dan kamu duduk di samping saya, nanti saya akan kasih tahu kamu cari orang itu. Nah akhirnya dari semua peserta saya coba seleksi Jadi juri plus plus audisi pemain virtual. audisi. Nah ini siapa yang ingat panitia Sativa ini nih? Iya itu cikal bakalnya. Oke. Akhirnya dari semua singkat kata begini, dari semua peserta yang sudah perform, Ya. saya langsung bilang sama Dani, dan gitarisnya cari yang itu, si Chandra Chandra ada di situ. Chandra Oleng. Oke. Basisnya yang itu, dan cari, ambil. Terus vokalnya itu Basisnya sudah ketemu Wawan belum? Pak? belum. Oh, iya oke. Ya itu yang pertama tuh si Buyung kalau nggak salah. Oke. Buyung atau Rian ya. Pokoknya ada dua basis sebelum Wawan. Akhirnya vokal udah fix langsung Eet. Tidak ikut festival tapi. Ikut the best dia. Ikut festival. Ikut festival. Apa ya bandnya ya? Babat kalau nggak salah. Iya. Oke. Dia the best vokal. Saya bilang cari anak itu. Gitu. Dani lah yang koordinasi sama mereka, ketemu. Dan mukanya Dani ini muka melas. Iya. Ya, oke lah. Terus akhirnya ketemulah komplit. Nah, selama proses hanya basis yang terjadi penggantian itu. Kenapa? Dua kali nggak cocok sih mungkin ya, maksudnya
bukan nggak cocok dalam artian skill atau apa, mungkin dalam berprosesnya kali, mungkin belum klop mereka, Ya, gitu. Dalam berproses aja, tidak ada masalah apapun sebenarnya. Dalam berproses dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan Mungkin sepertinya itu problem, karena saya menyerahkan sepenuhnya ke mereka. Terus posisi Mas Jibe sebagai sound engineering? Jadi pada saat itu memang di proses awal sebelum masuk recording adalah mereka latihan dulu, Oh, itu. prepare dulu karya-karya mereka. Itu ada beberapa studio yang kita pernah latihan dan saya temani mereka. Proses latihan juga. Iya, latihan dulu mereka sebelum masuk rekaman. Ini yang saya nggak tahu. Yoi. Nah, Iya. setelah mereka proses latihan cukup panjang, akhirnya saya bilang oke, sekarang rekaman. Gitu, dengan alat seadanya. Di sini. Di sini. Oke. Masih di dalam Di tuh ruangan studionya, sebelah di ya. ruangan kecil. Nah, disitulah mereka berproses dan memang jujur aja bahwa di album Masa biru. Masa Biru campur tangan saya cukup besar sih memang di album itu. Ya. Saya masih cukup banyak mendirect mereka dalam konteks komposisi lagu-lagunya ataupun aransemennya, memang masih cukup banyak Iya, oke. campur tangan. Kemudian itu 8 lagu kalau nggak salah Mas Jibe. 8 lagu. Oke. Ada Ran Kamu, Masa Biru, Iya. terus Iya. Rinjani, Sepi Alam Desa, Sepi, ya. Musim Mata, Musim Mata, ya, terus Rinjani apa ya, judulnya? Puncak Rinjani, Puncak Rinjani. ya, Nah, ini siapa yang buat syairnya Mas? All lagu all, dari 8 lagu. ya, Wow. Mana nih Eet nih? hebat, Hebat. ya, hebat. Terus Ya. proses musikalitas di studio, tapi melalui proses tetap latihan. Latihan, mereka Oh. latihan dulu sebelum take, mereka latihan. Saya memang kondisikan begitu. Jadi pada saat ada di studio, kalian Ya. sudah benar-benar tahu harus ngapain gitu. Oke. Itu yang saya kondisikan di album itu. Gitu. Nah, ini nih. Ini ya. Jadi dari alur pertama Mas Dipe datang dari Jogja niat liburan, kemudian meninggalkan band harapannya. Karena Benar. harapan tuh. Iya. Ya, ketika selesai sudah selesai studi. Udah selesai. Sudah selesai kuliah, sudah selesai. Sudah. Oh, Sudah selesai. membuat album dengan beberapa teman di situ, Iya. pulang, kemudian muncul ide Iya. untuk membuat Iya. rekaman tadi. Iya. Terbentuklah virtual dengan Betul. berbagai dinamikanya kan Iya, itu Mas Dipe. benar. Nah, ini saya anggap album yang sangat fenomenal karena saya mengalami sendiri ketika masih siaran Mas Dipe Iya. di lokal distro di GSP. Kemudian saya survei langsung ke pedagang kaset Oke. di Dedi Kaset. Iya. Ya, Dedi Kaset ini Saud namanya. Saud namanya. Ya, oke. Jadi ketika mereka membeli 15.000 kalau nggak salah Mas Dipe ya. Sekitar Iya, itulah. 15.000 rupiah lah. Kaset pita. Jadi ketika saya tanya ini sudah laku berapa? Ini sudah laku ada 7.000. Wah, saya terkejut Mas Dipe. Ini gila benar nih ya album ini. Lagu ini. Dan satu-satunya lagu lokal yang saya anggap genre band yang pernah dibajak. Ya Mas Dipe. Dia transfer itu, kaset itu ditransfer ke bentuk CD. Kemudian dijual di sepanjang jalan Lawata di covernya pesawat terbang. Pesawat terbang, ya benar. Ya sempat. Ini luar biasa fenomena. sempat Jadi saya bisa simpulkan bahwa ketika album itu meledak pasti diiringi dengan pembajakan. Iya. Jadi ada kadang orang terbalik berpikir Mas Dipe. Belum apa-apa, albumnya belum laku, singlenya belum jelas laku apa enggak, singlenya belum jelas bagus diterima ke masyarakat, ketakutan untuk dibajak tinggi. Kan ini Benar. terbalik. Iya. Jadi pembajak itu mikir-mikir dan habis tinta. Benar. Iya. Nah, ini virtual saya anggap clear malam Oke. ini. Kemudian ada band di sini juga yang rekaman Daun nih kalau nggak salah. Last Station juga ya. Last Station, Si- Infus.
Oh, tapi Infus produsernya sendiri. Ya. Kalau Last Station saya produsernya. Gun vokalisnya. Gun, ya. Gun di Sulawesi pulang. Sekarang ya Sulawesi Ya, pulang. Gun, kamu kalau nonton malam ini pulang ke Lombok, Gun. Iya, itu salah satu jagoan juga dulu tuh. Terus Rio ya. Oh, iya. Kita doakan Rio agar tenang di sana ya. Jadi Rio ini salah satu memang luar biasa juga. Proses terbentuknya daun Mas Dipe ngikuti nggak? Atau mereka datang langsung berapa harga studio nih? Mau rekaman atau gimana? Jadi kalau daun memang special case saya bilang. Oh. Jadi daun itu memang ada produsernya. Ya. Lebih tepatnya eksekutif produser saya bilang Keren. yang membiayai. Daun itu saya sebutin nggak ya? Pokoknya ada yang membiayai proses rekaman daun sampai dengan produksi album. Ya. Cuman pada saat itu si eksekutif produser meminta saya untuk memproduseri. Oh gitu. Album ada tersebut. eksekutif produser, ada produser, Iya. co-producer kayaknya. Ya, jadi saya produser diminta untuk bertanggung jawab terhadap produksi album si Daun. Oh iya. Gitu. Kerjasamanya seperti itu. Untuk Jadi memasarkan. bukan kepada memasarkannya, lebih kepada proses mereka berkarya. Iya. Gitu. Ya. Jadi mau nggak mau, saya harus bertanggung jawab terhadap si album pertamanya Daun. Judul albumnya lupa. Saya lupa. Hit singlenya Bidadari lah kira-kira. Bidadari. Nah itu unik gitu. Ya. Jadi Daun ini kan personelnya ada Rio, Yo. Poci, Ini Poci ini masih hidup dong nih. ya Poci, Bayu. Ya, Terus keyboardnya lupa. Sebentar. Ada Tua yang main bass, Ya. Nanang Nanang. gitar. Keyboard waktu itu kayaknya enggak. Oh, Dedi. Ya Dedi. Ya. Nah, proseslah mereka. Special case saya bilang begini. Single andalan mereka yang boom di Ya. pasar itu kan Bidadari. Ya, oke. Tadinya single itu Bidadari itu nggak masuk di album. Tidak masuk di 8 Itu lagu. lagu yang akan dibuang sama mereka. Begitu ceritanya. Mereka menganggap lagu ini mau diapain bingung. Kan? Waduh bingung nih. Ya udahlah nggak usah dipakai gitu. Ya. Itu saya masih ingat banget. Akhirnya saya dengerin lagi. Enak. Ini lagu enak banget. Ya. Akhirnya yang saya ajak diskusi cuman Rio waktu itu. Berdua untuk menyelesaikan ini. Iya. Apa dan bagaimana Bidadari ini. Nah, karena saya merasa bertanggung jawab sebagai produser di Iya. album itu, saya bilang gini yo. Posisi saya adalah produser. Jadi Oke. saya juga berhak untuk menentukan kira-kira lagu yang mana yang pas untuk masuk di album. Ya. Nah, saya minta lagu Bidadari ini masuk. Tapi saya akan campur tangan di lagu ini. Ya. Gitu. Kelihatan kok. Itu saya aneh lihat lagu mendengar Bidadari ini Mas Dipe. Ketukannya Iya. ini gimana Mas Dipe bisa aneh menurut saya. Itu pakai konga atau apa nggak ngerti saya. Iya, jadi itu memang pakai virtual instrumen, pakai suara perkusi lah. Ya, perkusi. Iya, pakai apa saya lupa namanya. Tapi yang jelas itu memang ide spontan muncul karena saya dengerin ini memang nggak cocok untuk, makanya mungkin wajar ya teman-teman berpikir bahwa ya udahlah nggak usah dimasukin, nggak ngeband banget gitu mungkin. Iya. Mungkin begitu. Egoisme musikalitas. Ya artinya bahwa mungkin mereka juga pada saat itu juga mentok ya, bukan mentok sih. Karena saking capek mikir kan, satu album sekian lagu digarap digeber tuh. Tumben lagi rekaman. Iya. Tumben berhadapan dengan metronom. Terus udah gitu take vokal juga mesti diulang-ulang, kan wajar. Jenuh mereka. Akhirnya saya bilang begitu sama Rio. Yo, ini lagu ini tetap saya minta tetap akan masuk tetap diambil di album. Akhirnya ada satu lagu yang digeser. Saya lupa ya, entah ada yang digeser atau memang akhirnya sekian lagu yang 15 masuk. tahun Mas Dipe, wajar lupa. Iya. Tapi ingatan Mas Dipe luar biasa nih. Iya. Masih muda. Iya, saya masih muda, sangat muda.
Oke, dari Gitu. virtual ke bidadari, Iya. ke virtual ke daun, kemudian last station. Ya, Ini yang kita rindu, Mas Dipe. benar. Ini kita akan kembalikan kejayaan dalam tanda kutip band-band lokal kita ini, Mas Dipe. Artinya banyak sih teman-teman kita ya berharap agar iklim bermusik ini kembali lah Berkarya khususnya. seperti itu. Ya. Ya. Ada berapa band sih yang rekaman dulu di sini, Mas Dipe? Kalau lokal distro dulu rekaman kan 10 band ya. Nah, Iya. selain 10 band itu ada berapa? Ada 90 band lebih? Lupa saya. 100-an mungkin lebih kali ya. Terus datanya hilang, Mas Dipe. Hilang. Ya. Itu PC-nya meledak. Enggak, sebenarnya bukan meledak. Itu kasusnya adalah kan perkembangan OS lah bilangnya, operational system dari si PC ini kan berkembang. Pada saat itu mengganti PC, ya namanya bongkar-bongkaran rumah, pindah tempat untuk produksi. Itu digeser. Nah, saya lupa itu naruh di mana, hard disknya di mana udah. Wow. Sayang sih memang Padahal itu sebenarnya. catatan sejarah yang terpendam dan mahal. Iya, itu mahal tuh. Itu kalau itu museum digital itu untuk musik Lombok itu luar biasa itu. Oke, ini jadi Mas Dipe ini sebenarnya orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan band lokal yang memang menciptakan lagu sendiri, membiayai sendiri atau produsernya ada dalam tanda kutip Mas Dipe ya. Iya. Di samping banyak sih studio-studio lain di Lombok ini yang memang pada saat itu berkembang. Betul. Nah, jadi ada pilihannya ke Mas Dipe, ada ke Minority, Niko, 12 volt, 12 volt si Bah, kemudian Iya. ke Dil. Deal, Nah. roster. Dan lucunya mereka berbagai genre. Mas Dipe. Kalau mau silakan ke roster. Benar, itu udah otomatis itu. Jadi Ya. grounder dan sebagainya silahkan ke roster. Iya, iya. Minority ke industrialnya. Iya, benar. Bahkan ini 12 volt ini ya lagu Sasak digarap juga. Iya, benar. Itu sehat banget itu. Sehat. Itu sehat Nah, itu. kalau yang agak ngepop dengan sentuhan-sentuhan memang spesialisasinya Mas Dipe ya di Mas Dipe. Nah, saya harap begini Mas Dipe. Dengan banyaknya Mas Dipe menjadi juri dulu kan, kemudian pulang ke Jogja niat liburan, meninggalkan band Iya. band nasi tadi itu. Iya. Kemudian rentang waktu 17 tahun ini, apa harapan Mas Dipe sebagai musisi untuk membangkitkan kembali gairah band lokal ini Mas Dipe? Dalam waktu dekat, panjang dan gitu. Kalau dalam Ikut waktu merokok dulu. Iya. Dalam waktu dekat yang jelas lokal distronya yang harus ya. Sebenarnya Mas Yudi yang harus bertanggung jawab terhadap satu kata lokal distro. Oh ya. Itu. Artinya saya berharap muncul lagi atmosfer seperti itu. Nah, makanya kita kami berdua sempat diskusi di luar beberapa hari ini, berpikir untuk membangkitkan kembali suasana Ya. lokal distro. Mungkin itu baru salah satu yang harapannya adalah bisa menjadi trigger gitu loh. Karena kalau kita lihat, kalau boleh kita bilang sih memang belum ada gerakan seperti itu. Betul. Sampai dengan saat ini. Nah, jika lokal distro itu diangkat kembali, itu rasanya mungkin ya bisa menjadi salah satu harapan teman-teman. Jadi lokal distro itu adalah Mas Dipe adalah sebuah mata acara di radio GSP dulu kan begitu. Nah, sedikit saja nih. Jadi lokal distro ini menampung semua lagu-lagu yang sudah direcording apapun bentuknya kan gitu Mas Iya. Dipe tahu. Iya. Kemudian kita siarkan, kemudian kita ada request by phone dan sebagainya sehingga teman-teman merasa dihargai karyanya. Betul. Nah, saat ada lokal distro roadshow di 4 kota, Mas Dipe juga kan pelakunya juga sebagai Iya. juri waktu itu. Saya jadi juri. Gimana atmosfer dulu Mas Dipe sebagai juri? Wah, ya bagus sekali. Jadi juri, jadi manajer virtual, jadi operator, pokoknya merangkap lah waktu itu.
Dan memang atmosfernya tuh sangat menyenangkan pada saat itu. Ngopi di lapangan Muhajirin, Diskusi dengan teman-teman. Iya kan selalu bertemu teman-teman dan hampir tidak ada break. Ya. Saya ingat benar itu. Hampir nggak ada break untuk kami itu. Ya. Seminggu tuh wajib ada. Oke. Setiap minggu wajib. Saya harus objektif ya menilai keberadaan band lokal kita ini Mas Dipe. Hanya ada bandnya Igor saja masih bertahan nih. Kan gitu. Amtenar. Ya, Amtenar. Saya harus objektif mengatakan bahwa teman-teman Amtenar ini berhasil menjaga ritme. Betul. Menjaga ritme penampilan mereka, entah mereka tampil di mana. Iya. Banyak sih teman-teman lain yang memang belum bisa kan gitu. Ya, menjaga ritme penampilan mereka di publik gitu. Kalau di lagu Sasak mungkin banyak Mas Ibu. Lagu lokal kita kan. Iya, benar. Banyak sekali memang talent-talent yang memang hadir. Dibuka saja di channel masing-masing kelihatan kok. Kita harus objektif menilai bahwa ini kekurangan kita. Kekurangan pilihan. Betul. Kita kekurangan pilihan, kekurangan rak. Benar. Kekurangan rak band lokal yang berhasil menjadi perhatian publik gitu Mas Dipe ya. Iya. Nah, dalam waktu dekat ini Mas Dipe, kan lokal distro Reborn ya kan kita lanjutkan. Iya. Ya Mas Dipe ya. Ya, untuk awal mungkin kita akan membuat pelajarnya dulu lah. Iya. Kemarin sempat diskusi dengan beberapa kawan termasuk Mas Dipe, Mas Degot juga menyambung ide-ide ini. Benar. Nah, harapan Mas Dipe dengan lokal distro Reborn apa nih? Kira-kira Mas Dipe? Ya minimal atmosfer itu bisa hadir kembali. Atmosfer berkarya untuk generasi muda lah bilang gitu ya. Karena pada saat munculnya lokal distro, akhirnya aktivitas berkarya teman-teman itu di Lombok begitu bagus. Nah ini seperti satu dejavu kalau saya bilang. Iya seperti dejavu bahwa semoga ini bisa membuat membangkitkan kembali sebagai pemicu. Iya sebagai trigger untuk muncul entah itu momen-momen yang berikutnya event-event yang berikutnya ya. Semoga lokal distro Reborn ini bisa menjadi satu acuan kembali gitu loh. Oke Mas Dipe, secara kualitas musisi lokal kita apa gimana Mas Dipe? Ini pertanyaan penting buat kita semua nih. Begini, kalau bicara pemetaan musik skalanya berarti kan nasional kita bilang. Secara quality bukan ngajem ya kalau bahasa sini ya, bukan ngajem. Kita objektif saja. Iya. Itu kan berdasarkan data yang ada bahwa seringkali talent-talent lokal itu berhasil ada di posisi yang baik di skala nasional. Ya salah satu contoh lah. Coba Mas Dipe sebutkan. Event Ibanez Flying Finger kalau nggak salah nama eventnya. Yang itu mencari gitaris terbaik versi Ibanez waktu itu. Kita punya tiga kali itu mendapat 3 besar mereka. Gitaris lokal Lombok. Gitu. Masuk di jajaran nasional untuk eventnya Ibanez gitu. Itu baru salah satu. Luar biasa. Dan banyak event yang lain. Jadi menurut saya nggak kalah sama daerah lain gitu. Secara skill. Gitu. Memang yang perlu kita banyak belajar dari musisi di luar Lombok memang masih banyak sih ya. Artinya kita juga nggak boleh berpuas diri dengan prestasi yang udah pernah diraih gitu. Karena memang bicara bermain musik, menghasilkan karya dan menjadi seorang public figure bilang begitu. Elemennya banyak sisi yang mereka harus paham gitu, harus menjadi orang yang dilihat, dicermati atau diawasi. Bilanglah begitu bahwa nggak mudah juga ternyata gitu loh. Saya kecewa dengan teman-teman ini. Kenapa yang pernah mayor label kemudian pulang kan gitu. Poci pernah saya ingatkan, Rio pun pernah saya ingatkan.
Lebih baik kamu jadi raja di lokal sajalah. Raja di daerah sendiri. Termasuk yang terakhir siapa? Teman-teman itu pernah saya ingat. Chili Band pernah saya ingatkan. Ini membuat saya kecewa gitu, Mas Dipo. Wajar nggak kira-kira saya kecewa? Ya, Dengan kondisi bahwa saya pingin ada teman yang betah di situ di ibu kota. Ya, tidak balik lagi ke sini. Ya percuma dong. Ketika kita sudah berjibaku di situ, diterima major label besar, kemudian pulang. Ya. Jadi rasa tanggung jawab mereka teman-teman ini setelah kita godok di lokal distro dan sebagainya. Ya. Kan gitu. Ini Mas Dipo pandangannya Mas Dipo. Apa membuat mereka secepat itu pulang? Memang sih banyak faktor. Letih? Banyak faktor. Dan memang tidak mudah untuk ada di level itu. Di zaman itu. Iya, di zaman itu betul. Di zaman itu nggak mudah. Karena memang ada beberapa teman saya juga yang memang hidupnya di lingkungan produksi di Jakarta. Gitu loh. Posisi mereka ada yang produser, ada yang MD dan memang di posisi-posisi tertentu. Bahkan ada beberapa teman pun pada saat mereka berdiskusi dengan saya untuk meminta menjembatani mereka ke major, saya coba jadi jembatan waktu itu. Pernah komunikasi dengan beberapa ya. Saya kontak langsung. Ini ada adik-adik yang pengen masuk ke major gitu. Mereka siap fasilitasi. Gitu. Cuman kan banyak faktor yang harus mereka persiapkan gitu. Nah, kesimpulan saya adalah ekspektasi yang disetting oleh teman-teman terhadap si major ini tidak sesuai mungkin ya dengan itu yang kenyataannya. nyambung. Akhirnya nggak nyaman mungkin. Ada faktor itu. Tapi ini tidak terjadi di band saja Mas Dipo. Sahid KDI pulang, Eka Bima pulang, Zul KDI pulang. Iya. Hanya kiri yang masih di situ. Halo. Beda sih atmosfernya. Beda ya? Nggak bisa disamain teman-teman bermusik di sini, berproses di daerah, tiba-tiba masuk ke situ. Atmosfer yang terkejut. Pasti beda. Itu rasanya. Penyebab utamanya biasanya itu. Ngomong-ngomong Mas Dipo udah berapa single dibuat Mas Dipo? Saya pribadi atau Mas Dipo? Album baru 1. Album terakhir apa kemarin? Album 5 tahun yang lalu. Iya, yang 5 tahun yang pakai topi. White Journey. Iya, White Journey. Itu lagu instrumen semua. Pakai udang tuh. Iya. Instrumen itu semua. Itu instrumen semua. Berapa lagu Mas Dipo? 6 lagu. White Journey ya. Terus terakhir masih ada produksi lagi? Iya, sedang nih, rencananya mau masuk album kedua tapi belum selesai. Masih dengan genre Mas Dipo? Iya, masih ada progres sedikit lah, ada pengembangan sedikit. Kenapa saya dengar seperti wood music Mas Dipo? Iya, balutan etniknya memang kuat sih. Ya. Karena prinsip saya begini. Kenapa harus begitu gitu kan? Kenapa saya memilih itu? Elemen itu elemen tradisi saya masukkan ke dalam karya. Kalau saya mau membuat karya dengan jazz lah bilang. Dibabat habis sama musisi barat. Karena lahirnya musik jazz dari situ, western. Nah, jika balutannya adalah saya bisa mungkin menggarap karya-karya itu ke dalam balutan jazz, tapi elemen tradisi saya masukin di situ. Kenapa begitu? Karena masing-masing negara itu punya instrumentasi tradisi yang berbeda, tekniknya pun beda, tingkat kesulitannya beda. Nah, jago mereka main alat musik mereka, tradisinya mereka, belum tentu bisa jago mainin musik tradisi kita. Nah, itu pertimbangan saya yang paling kuat, bahwa pasti mereka akan tetap merasa ada sesuatu yang baru. Ini menarik. Gitu. Kenapa Mas Dipo nggak menggarap lagu kayak Simon Tobing yang dulu tuh Mas Dipo? Ingat lagunya Simon Tobing Mas? Ya, saya ingat, masih ingat. Ada lagu itu Mas? Udah hilang ya? Udah hilang. Kenapa enggak menggarap lagu seperti itu Mas Dipo? Sehingga
kesan eksklusif dari garapan Mas Dipe yang tadi itu bisa diterima ke all? Oke. Banyak. Sebenarnya ada sih menggunakan vokal pastinya Iya. Lebih ke situ. Sebenarnya ada kemarin salah satu single yang saya pernah rilis ada vokalnya gitu. Udah ada vokalnya dan udah dirilis sih di digital publisher, di channel saya ada. Itu sebagai satu refresh aja buat saya. Gitu. Malah di situ sebagai refresh, Iya, kejuan itu refreshnya gitu loh. Jadi memang orientasi saya berkarya tidak condong ke situ, tidak bicara tentang. Ya pengen juga sih bahwa karya kita diapresiasi oleh banyak pendengar, banyak audiens. Bandwidth-nya lebar ya? Iya lebar. Itu ada keinginan seperti itu, tapi saya juga nggak bisa bohongi diri sendiri bahwa saya berkarya memang pengen ngeluarin apa yang saya sedang rasakan dan pikirkan. Gitu. Iya. Yang terakhir saya dengar kemarin ada single yang cukup menarik buat saya, yang menceritakan Lingsart. Itu seperti apa itu Mas? Ini dimasukin dikit lah intronya nanti Mas Dipe. Virtual Instrumen. dikit kan? Semua dikit. Biar ini nggak ada yang tahu nanti Mas Dipe. Kalau Mas Dipe nggak masukin dikit-dikit tuh, dari dikit kan gitu. Masuk single yang White Journey itu diliatin aja. Yang Lingsart terakhir itu seperti apa nih Mas? Lingsart itu ya. Lingsart. Bocor berarti. Ini bukan bocor nih, sengaja saya tanyakan. Iya. Banyak sih sebenarnya stoknya. Banyak bukan itu aja. Itu aja. Itu project-project yang memang artinya gini, saya punya ide, saya rekam. Saya rekam. Iya. Banyak banget. Hari ini punya ide langsung rekam. Iya. Kan alat juga ada gitu. Jadi lebih kepada mendokumentasikan pikiran-pikikiran yang ada gitu loh. Ide-ide yang ada. Kalau penulis mendokumentasikan pikiran lewat tulisan. Iya. Kalau Mas Dipe mendokumentasikan pikiran lewat audio. Bermain gitar beliau. Iya. Jadi seperti itu. Sebenarnya bukan hanya Lingsart sih. Ada Maheswari yang rencana mungkin salah satu single yang pengennya sih segera dirilis gitu. Oke, Mas Dipe. Salah satu. Mas Dipe ngefans sama siapa gitaris? Indonesia dulu. Indonesia. Saya nggak bisa bohong sih sebenarnya. Salah satu gitaris yang bisa menjadi saya katakanlah salah satu influence yang menginfluence saya itu ya Dewa Bujana. Sangat terinfluence. Iya, Dewa Bujana. Apa yang Mas Dipe lihat dari? Buat saya unik. Nah ini gigi kita nih senang banget. Itu dari SMA, Yud. Dari zaman saya SMA saya udah ngefans. Zamannya Beli Dewa tuh masih main di Telerama kalau nggak salah. TVRI. Acara TVRI. Masih kontakan sama? Iya masih. Masih kontakan. Masih. Dari Telerama nonton di TVRI sudah senang. Sudah senang. Oke. Akhirnya berkesempatanlah pada saat zaman festival di Jogja. Ya lumayan sering ikut festival di zaman jadi mahasiswa. Mas Dipe jadi mahasiswa sering ikut festivalan. Nyari duitnya di situ. Gitu. Wow. Kumpul sama teman-teman. Ya, kafe belum banyak waktu itu. Jadi berpikir nyari duitnya dari mana? Dari festival. Simpel. Sangat sederhana. Iya, lumayan karena kalau kita hitung-hitung juara 1 sekian, the best player sekian, juara umumnya sekian, hadiahnya itu masing-masing ada hadiahnya. Dan akhirnya bisa beli gitar dari situ. Dan selalu the best gitar. Nggak selalu sih. Dari sekian kali ikut. Dari 10 kali, 7 kali minimal begitu. Iya, lebih lah ya. Itu saya pernah dapat the best itu nggak banyak, cuman 4 kali apa 5 kali lah. The best gitar sejauh Bali. Keren. Antar perguruan tinggi masih ingat tuh saya. Langsung traktir Semaliboro. Langsung beli gitar. Iya itu. Jadi Dewa Bujana. Terinfluence betul dengan Dewa Bujana ya. Dan beliau waktu sama Gigi sempat menjadi guest star di beberapa festival yang saya ikuti. Belum kenal waktu itu sama Beli Dewa. Dewa Bujana Mas Dipe
sukai atau terinfluence dengan permainan Dewa Bujana di Gigi atau di solonya? Karena di Gigi hilang loh. Enggak. Iya. Ya, ketika Iya, kita oke. dengerin lagu apa dia klipnya Album di solonya ya ya. solonya di India. Iya, oke. Itu kan Beda. beda banget. Nah, ini Iya. saya pertanyakan, saya pertajam nih. Apakah secara pribadi atau ketika dia di Gigi? Jadi gini, Hmm. dari zaman Telerama saya udah seneng dengan gaya bermainnya dia. Memang waktu itu kan karena media informasi yang kita punya kan masih minim, Iya, masih oke. TVRI, belum zaman YouTube. Oke. Gitu. Nah, seiring perkembangan zaman, akhirnya muncul YouTube. Memang sih makin banyak influence, Itu ya. ya Makin banyak. berkembang. Gitu. Oh, akhirnya saya suka dengan Pat Metheny untuk luar gitu ya. Tapi kalau untuk Indonesia memang Bujana sangat sangat lekat gitu loh di kepala saya. Ya. Nah, kalau dikatakan Dewa Bujana yang mana gitu, Di Gigi? karakternya dia bermain solo atau Gigi? Gitu. Ya. Semua Ya. karena menurut saya Dewa Bujana sangat bijak. Dalam mengambil porsi itu. Iya. Saya Ya, melihat saya setuju, itunya saya setuju, gitu saya loh. setuju, saya setuju. Sangat wise gitu. Ya, ya. Di Gigi dia bisa porsinya segitu, pada saat solo ya udah gitu, Lepas. full power. Ya. Gitu. Terus kalau gitaris luar, Mas Ibu? Ya itu salah satunya Pat Metheny. Kenapa? Latar belakangnya. Lengkap sih dia. Lengkap skillnya, experience-nya, terus filosofi dalam bermusik. Lengkap kalau menurut saya Iya, Pat Metheny. Jadi hanya dua untuk sementara. Banyak, tapi itu dua gitaris yang membuat saya akhirnya nggak tahu ya, beberapa orang atau bahkan sering saya dikatakan, "Oh, kamu mainnya kok mirip ini ya," gitu. Ya gitu. Saking itu mungkin ya, karena terus mendengarkan alam bawah sadar ini seperti merekam, akhirnya pas keluar mainin itu, bermain gitar seperti seolah-olah itu yang Ya, keluar. alurnya Iya, kelihatan. Wih, ini luar biasa malam ini nih. Podcast Oma Dipa. Dibajak. Ini moodcastnya dibajak. Sebenarnya kemarin season 1, 2, 3, 4 itu saya tonton Mas Ibu. Nah, season 5 ini saya suruh teman-teman saya. Oke, betul. Betul, ini menarik ini. Tidak semua orang tahu sepak terjang Mas Dipo ya. Kemudian dari awal pulang ke Jogja, dari Jogja ke sini sudah kita tahu. Kemudian bagaimana menangani virtual, Daun, Last Station dan sebagainya kan. Iya. Ini sangat menarik sebenarnya kita diskusikan bahwa Mas Dipo ini menurut saya ya, adalah salah satu orang yang mengubah iklim permusikan kita di NTB. Jadi beliau sering jadi juri dan sebagainya, memberikan masukan kepada pemain, mengcoaching ya. Iya. Sering Mas Dipo masih coaching klinik? Untuk belakangan udah mulai jarang ya, karena kan iklimnya udah berbeda. Iya. Siapapun bisa belajar via internet gitu loh. Oke. Jadi memang kalau saya boleh bilang bahwa trennya bergeser. Oke. Tren bermusik, tren berkarya, ataupun tren untuk belajar Akibat medsos. akibat sosial media. Betul. Kalau begitu buat Mas Dipo coaching. Sosial media. Sosial media. Betul. Sebenarnya udah ada ide dari temen yang akan menghadirkan karena gini, ternyata masih banyak juga teman-teman khususnya gitaris di Lombok pengen belajar tapi ada rasa sungkan, Iya. ada perasaan itu yang mereka ketika pengen ketemu gitu. Ternyata itu ada masukan dari beberapa teman, akhirnya ada solusi. Mereka akan diajak ke sini gitu, dipertemukan sama saya, mereka boleh belajar direct nih, Iya, langsung. tapi menjadi konten. Oh, oke. Begitu. Bagus Mas ya. Jadi mereka bertanya bebas apapun itu, nah, itu akan menjadi konten. Oke. Yang terakhir nih Mas Dipo. Oke. Masih waktunya apa enggak nih? Ya, mungkin yang terakhir boleh nih. Ya. Jadi nanti akan ada sesi yang berikutnya karena menarik soalnya. Yang terakhir untuk inilah. Ya.
Jadi Mas Dipe berapa tahun di Jogja? Total 12 tahun. 12 tahun bergaul dengan semua musisi dari seluruh Indonesia. Iya, Iya kan banyak begitu kira-kira? lah, ya. Dari seluruh Indonesia. Apa pandangan Mas Dipe terhadap kawan-kawan kita yang atau saran lah ya, yang kuliah persis di kampusnya Mas Dipe gitu sekarang ini? Saran ya. Untuk teman-teman nih yang di situ masih nih, sehingga memunculkan ide, kreativitas, Iya. kemudian tidak asal kuliah saja, Betul. gitu Iya. Mas Dipe. Jadi kalau karena saya belum pernah ke daerah lain gitu ya, Ya. dan menetap lama, kalau di Jogja kuncinya adalah sebenarnya mungkin di daerah lain juga berlaku sih. Saya pikir apapun yang dipelajarin gitu ya, bidang studinya apapun itu memang fokusnya tetap di situ, di studi, Ya. tapi juga gaulnya yang mesti itu ternyata yang Lebih dominan gaul. lebih bermanfaat menurut saya. Iya. Karena saya banyak mendapat banyak hal di luar kampus malah. Wow, ya. Seperti contoh recording ya di luar kampus belajarnya, gitu. Ataupun misalnya experience di musik jazz juga di luar kampus dapat. Di luar kampus Mas. Ya, Gila ya. begitu. Oke. Jadi manfaatkan ruang-ruang di luar aktivitas studi. Oke. Manfaatkan. Sebelum ke Jogja, Mas Dipe sempat di Lombok menjadi salah satu gitaris yang diincar. Sebelum enggak, waktu itu justru fokus bermusik setelah di Jogja, Oke. gitu. Setelah diisi ya, Iya, setelah diisi. Apa kata orang tua? Kok Mas Dipe menentukan pilihan di situ? Enggak sih, orang tua sih fine aja. Fine aja. Support aja. Luar biasa. Karena kan latar belakang orang tua juga ada, mereka di kesenian juga. jarang loh Mas Dipe yang mensupport untuk Benar sih, hal-hal karena yang musisi itu untuk di Indonesia memang masih tanda tanya besar masa depannya gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau memutuskan untuk, nah ini kesimpulannya. Iya, kesimpulan. Ketika memutuskan kalian fokus di musik, siap-siap memang. Itu harus siap lahir dan batin gitu. Gitu. Ini satu band ketawa lepas. Gitu. Harus siap lahir dan batin untuk menjadi musisi. Nggak mudah. Iya Mas Dipe. Ini diskusi kita malam ini di podcast Omah Dipa. Omah Dipa. Ini terpaksa saya ambil alih dulu. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 6 kembali Mas Dipe yang anu, nggak apa-apa untuk malam. Iya, untuk harus malam. ada sesi yang saya harus menjadi pemegang kendali. Kali ini saya dikendalikan gitu. Jadi ada 2 gitaris yang Mas Dipe sangat mengidolakan dalam tanda kutip tadi ya. Sehingga terbentuklah karakter bermusik Mas Dipe di White Journey tadi ya. Iya. Itu semua kumpulan ada berapa lagu? 8 lagu di situ 6, ya? 6 lagu. Di samping sekarang sudah sering sekali lagi. Iya, lagi produksi untuk next album. Kapan Mas Dipe jenuh? Pengennya sih dalam waktu dekat ya. Jenuh? Iya. Pengennya. Ini sudah jenuh apa belum Mas? Oh enggak sih. Maksud saya kapan jenuhnya Mas Dipe? Pernah merasa jenuh nggak? Pernah, pasti. Apa yang Mas Tapi Dipe- sesaat sih jenuhnya. Apa yang Mas Dipe lakukan? Diam. Di kamar? Iya, diam, tidak melakukan apapun. Jalan-jalan waktu dulu? Iya, jalan. Ini berat juga Mas Dipe ini saat mixing dan recording album lokal distro ya. Iya. Saya 16 kali ke rumah. Mana nih Mas Dipe? Maklum Mataram Mall baru satu-satunya mall kan. Iya, satu-satunya mall. Ini pasti di sini nih Mas. Saya lihat lah dia ngopi di atas. Terus masuk ke salah satu toko bermerek gitu. Iya, zaman itulah ya. Itu jenuh sekali Mas Dipe. Iya, Sangat jenuh. sangat. Iya, nonstop soalnya. Hampir 24 jam lah hitungannya. Mas Dipe pernah istirahat waktu itu? Minim. Sehari mungkin ya 4 jam, 5 jam lah. Ini 4 jam lah. Ini makanya saya bilang musisi itu kadang ritmenya kurang jelas.
seperti Mas Dipe ini punya jadwal yang padat saat itu. Iya. Sekarang nih agak lenggang Mas Dipe ya. Iya, Nggak kangen dengan suasana yang dulu? sangat sih. Sangat kangen ya. kangen. Ada nggak keinginan virtual reborn? Balik ke mereka ya. Kalau saya pribadi pengen banget tuh. Oke nih, Dan. Ed. Ya. Saya usulkan harus dibuat lagi tuh Mas Dipe. Minimal Yes. ada yang kita ajukan sebagai pemicu keberadaan band-band lokal ini kan. Betul. Ah. Semoga bisa terlaksana itu. Semoga bisa. Oke, karena tadi yang buka adalah Mas Dipe, Yang nutup. yang nutup juga Mas Dipe dong. Oh, gitu ya. Karena tag anunya Oke, biar jelas. Iya, iya. Oke, Modcast episode kelima. Episode 5. Episode 5. Ya. Kita akhiri dulu dengan kesimpulan bahwa menjadi musisi tidak mudah. Jadi siap-siaplah ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang musisi. Oke, saya Yudi Buster. Saya Dipe. Ngucapin- Sampai jumpa lagi. Bye-bye.